Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi pada tayangan kali ini tentang bagaimana renungan kita menyangkut keselamatan. Keselamatan universal karya Kristus. Saudaraku terkasih, seringkali kita seakan tidak rela kalau orang-orang yang tidak mengimani Yesus atau yang berada di luar gereja juga beroleh rahmat keselamatan buah dari penebusan Kristus. Kita senang bahwa Yesus itu murah hati dan penuh kasih, tetapi kita ingin itu hanya dialamatkan untuk kita yang mengikuti dan mengakuinya. Sedangkan untuk yang berlainan dengan kita berharap Yesus harus mengusir, Yesus harus berlaku kejam atas mereka. Kita puas kalau orang yang tidak segolongan dengan kita itu akhirnya tidak selamat. Tidak sedikit dari kita yang beriman tetapi dalam dirinya itu menyimpan dendam. Dalam ajaran iman kita sebagai manusia Katolik, dikatakan bahwa keselamatan Kristus itu bersifat universal. Yesus wafat di kayu salib bukan hanya untuk manusia yang menerima dan mengikutinya saja, tetapi juga untuk semua orang. Yesus adalah firman Allah. Dia menjadi manusia bukan hanya untuk golongan dari para rasulnya, tetapi untuk semua orang. Firman Allah menjadi manusia untuk seluruh manusia. Namun, lagi-lagi kita seperti kebakaran jenggot dan tidak rela ketika ternyata karya keselamatan Kristus itu juga menjangkau semua orang. Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menulis, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak sedikit orang mengatakan begini, untuk apa jadi anggota gereja kalau ternyata keselamatan itu universal untuk semua orang? Untuk apa kita mati-matian beriman pada Yesus, aktif di gereja, kalau ternyata keselamatan itu juga tersedia bagi yang tidak mengimani Yesus? Untuk apa kita harus menginjili, mewartakan, bermisi, dan lain-lain? Orang bilang kalau gereja mempertahankan bahwa keselamatan itu untuk semua orang, gereja akan kehilangan pengikutnya, gereja akan sepi, karena gereja seakan tidak lagi dibutuhkan untuk keselamatan. Saudaraku terkasih, ini pernyataan dari anggota gereja yang bodoh dan begitu sempit cara berpikir dan cara berimannya. Kita harus ingat, Yesus Kristus itu satu-satunya penyelamat dunia. Ini prinsip final. Sekali lagi, Yesus Kristus itu satu-satunya penyelamat, tidak ada yang lain. Siapapun orangnya, keselamatannya itu dikerjakan bukan oleh yang lain, tetapi hanya oleh Kristus. Ini prinsip final seorang yang mengimani Kristus. Lalu pertanyaannya, untuk apa diperlukan adanya gereja? Gereja ada untuk menghadirkan dan menghidupkan terus-menerus karya keselamatan Kristus itu di sepanjang zaman dan di segala medan. Gereja perlu ada supaya segala bangsa di segala zaman tetap mengetahui bahwa Allah itu mengasihinya, bahwa Allah itu mencintai manusia, bahwa Allah saking cintanya, saking sayangnya kepada manusia, tidak rela manusia itu hancur dan terpisah darinya. Maka ia menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dan itulah Yesus Kristus, firman Allah, sabda Allah yang menjadi manusia. Singkatnya, gereja itu harus ada dimanapun dan kapanpun, sampai kapanpun, supaya tujuan inkarnasi, tujuan Allah menjadi manusia itu dirasakan, dialami oleh seluruh umat manusia. Karena satu-satunya kemungkinan manusia bisa selamat, sekali lagi, hanyalah Yesus Kristus. Inilah misi besar gereja, saudara-saudaraku. Yang menolak hal ini, dia menyatakan diri bukan bagian
atau tidak satu bagian dengan Kristus. Jadi jangan berang, jangan kecewa, jangan kebakaran jenggot kalau memang gereja ada untuk misi yang agung ini. Sebab hanya dalam Yesus Kristus manusia bisa menjangkau Allah. Manusia tidak mungkin menjangkau Allah kecuali Allah turun menjadi manusia. Hanya dalam Yesus Kristuslah manusia bisa mengenali, bisa melihat Allah. Sebab manusia tidak mungkin melihat Allah secara langsung, kecuali kalau Allah itu turun menjadi manusia. Hanya dalam Yesus Kristuslah manusia bisa mengasihi Allah. Tidak mungkin manusia mencintai Allah yang tidak ia lihat, yang tidak ia kenal, kecuali Allah itu memperlihatkan dan memperkenalkan dirinya dalam wujud manusia. Hanya dalam Yesus Kristuslah manusia bisa hidup bagi Allah. Sebab tidak mungkin manusia melayani Allah, tidak mungkin manusia bisa hidup bagi Allah kalau Allah tidak mewujudkan keberadaannya. Ini. Karena itu, apapun yang kita lakukan di dalam, bersama, dan untuk Yesus Kristus, itu sebenarnya kita lakukan di dalam, bersama, dan untuk Allah. Dan hanya gereja yang bisa membawa dan menghadirkan Kristus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang bisa menghadirkan Kristus ke dunia ini selain gereja. Gerejalah yang membuat Yesus itu tetap hidup. Maka banggalah menjadi anggota, menjadi bagian dari tubuh Kristus ini, menjadi bagian dari gereja. Tidak ada yang lain yang bisa menghadirkan Kristus ke dunia selain gereja. Gereja menjadi kaki tangan Kristus agar kehendaknya, yakni keselamatan, ditebus, dikasihi, diperhatikan, diangkat oleh Allah, juga disadari oleh semua manusia di muka bumi ini. Ya, ini misi sepanjang masa, misi sepanjang jalan, misi tanpa akhir. Kalau ada orang berkata, yang penting Yesus tidak perlu gereja, ini pernyataan yang naif. Tanpa gereja dunia tidak akan mengenal Yesus Kristus. Tanpa gereja tidak ada kekristenan di muka bumi ini. Gereja dan Yesus Kristus itu tidak bisa terpisahkan. Menerima Yesus tapi menolak gereja, ini sebuah keniscayaan. Semua hal yang Anda kenal sekarang sebagai Kristus, itu adalah buah dari perjalanan gereja dalam misinya, dalam jatuh dan bangunnya. Termasuk Alkitab, yang membuat kita mengatakan, saya kenal Yesus karena Alkitab. Tanpa gereja, Alkitab tidak akan pernah ada. Ya. Gereja ada lebih dahulu, dan Alkitab itu lahir di dalam gereja. Alkitab adalah produk dari gereja. Saudaraku semua, kita menjadi anggota gereja, bukan sekedar supaya kita tidak masuk neraka, bukan sekedar persoalan surga. Kita menjadi anggota gereja bukan hanya karena kita takut dipanggang di api neraka. Ya. Kalau kita menjadi anggota gereja hanya untuk itu, hanya untuk cari aman seperti itu, ini keanggotaan yang sangat sempit. Kita harus percaya bahwa keanggotaan kita sebagai tubuh gereja adalah sebuah tarikan dari Allah sendiri. Jadi kalau kita sekarang mendapati diri kita sebagai anggota gereja, lihat, ini adalah tarikan Allah, ya, bukan dorongan manusiawi kita. Maka kita dijadikan bagian dari tubuh gereja supaya kita menjadi agen-agen penyelamatan Kristus. Dalam tugas ketika kita dibaptis, kita mendapat mandat tugas Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Kita menjadi agen penyelamat yang menghadirkan karya Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Imam yang menguduskan,
imam yang mendoakan, nabi yang mewartakan, mengajarkan, dan raja yang mempersembahkan diri untuk pelayanan. Jadi, janganlah menjadi anggota gereja yang sempit cara berpikirnya. Ya, jangan seperti murid Yesus yang ketika didatangi oleh perempuan Sirofenisia mendesak Yesus supaya Yesus mengusir perempuan itu karena perempuan itu bukan segolongan dengan Kristus dan pengikutnya. Yesus Kristus satu-satunya penyelamat dunia, tidak ada yang lain. Maka gereja harus menghidupkan, menghadirkan Yesus Kristus secara terus-menerus di segala zaman, di segala medan. Ketika gereja tidak setuju bahwa karya keselamatan Kristus juga menjangkau semua orang di luar gereja, maka gereja melawan kepalanya sendiri dan berhenti menjadi tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh mistik Yesus Kristus, maka gereja tidak boleh berhenti untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh sang kepalanya, yakni menghadirkan dan menghidupkan keselamatan Kristus secara lintas batas, lintas budaya dan agama. Sehingga pada akhirnya segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sukacita kita sebagai anggota gereja adalah ketika rahmat keselamatan itu akhirnya dikenali, diterima, dan semakin banyak orang hidup dalam keyakinan bahwa mereka dicintai Allah, diperjuangkan, dan diutamakan oleh Allah. Dan mereka mengenal, melihat, dan menyadari bahwa itu dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan firman Allah, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Sukacita gereja adalah ketika orang-orang mampu melihat ternyata Allah itu luar biasa. Allah mau mengalami kematian untuk membuat manusia tidak direbut oleh setan. Ini. Bahwa hal ini bukan misi yang mudah, ya. Seperti Yesus yang ditolak, dicemooh, ditertawakan, dianggap gila, dianggap kerasukan Beelzebul, demikian juga gereja pasti mengalami itu semua. Dan seperti Yesus yang tidak pernah berhenti dan tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan kematian sekalipun, demikian juga gereja tidak akan bisa terhenti sekalipun terkesan sedang megap-megap akibat penindasan dan kekerasan. Gereja tidak akan pernah bisa terhenti. Karena apa? Misi gereja adalah misi Kristus. Kematian tidak akan pernah bisa menahan Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita merenungkan ini bersama-sama. Mari menjadi anggota gereja yang tidak sempit cara beriman dan cara berpikirnya. Kita dipanggil menjadi anggota gereja, bukan sekedar supaya kita lolos dari api neraka, tetapi supaya semakin banyak orang itu lolos dari cengkeraman iblis. Tuhan memberkati kita semua.